Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, kelas 9 yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Alhamdulillah kita pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku semua, marilah pelajaran fikih. Pada hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi nilai ibadah kepada kita karena kita dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Semoga hari ini kita semua bernilai ibadah dan mendapat rahmat serta kasih sayang dari Allah. Dan tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi nyawa, masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar di rumah. Ya, Ibu pesan kamu harus bersyukur walaupun dalam masa pandemi kita bisa melaksanakan PDR. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua yang memberi segalanya untuk kita sebagai anak. Baiklah kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, serta amal yang diterima. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasba, dari hawa nafsu yang tidak bisa dinasehati, wa min da'watin la yustajabulah, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Kenapa ibu membaca doa itu? Ya, ibu mengikuti sunnah Rasul. Setelah kita sholat subuh, ya Rasul selalu membaca itu. Ya. Kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat apa? Ilmu malas, tidak mau melaksanakan tugas, itu malas. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, ya. Ria. Kalau dengan bapak ibu guru yang itu misalnya kita menjawab tugas, memberi tugas, tapi kalau dengan bapak ibu guru yang lain tidak, itu ria namanya ya. Amal yang tidak diterima oleh Allah adalah amalan yang ria, bukan amalan karena Allah. Wa min nafsin la tasba, dari hawa nafsu yang tidak bisa dinasehati. Ya. Apa itu contohnya? Ya. Nafsu malas, ya. Malas. Penyakit yang tidak ada obatnya di dunia medis adalah penyakit malas dan penyakit bakhil. Bakhil untuk beramal baik dan bakhil untuk membebaskan kita dari kebodohan. Obatnya hanya diri kita masing-masing ya.
penyakit yang tidak ada obatnya adalah penyakit bakhil dan penyakit malas. Obatnya tidak lain hanyalah diri kita sendiri. Wa min dakwatin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Baiklah anak-anakku, kemarin Ibu sudah menyampaikan materi ajal pasti tiba, ya. Ajal pasti tiba. Maka apabila kita telah kedatangan malaikat Israel, dan pasti malaikat Israel akan datang, ya. Makanya orang kaya mati, orang miskin mati, orang cantik dan orang bagus mati, orang jelek juga mati, ya. Bangsawan mati, rakyat jelata mati. Sama, ya. Dari kecil, bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, sama, yaitu mati, ya. Ya, semuanya sama, ya. Orang kaya juga mengalami bayi, mengalami balita, mengalami remaja, mengalami dewasa, mengalami tua, akhirnya mengalami mati. Mati tidak ada yang dibawa. Harta ditinggal, keluarga ditinggal, yang dibawa hanyalah 3 amal yang tidak akan putus, ya. Pahalanya yaitu 1, sedekah jariah, ya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Insya Allah kita semua bisa menggapai 3 amal yang tidak putus pahalanya kalau 1 tadi, ya, punya ilmu yang bermanfaat. Ya, sekarang kita lanjutkan, ya. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap jenazah: 1, ya, memandikan. 2, mengafankan. 3, menyolatkan. 4, menguburkan, ya. Yang berhak memandikan jenazah laki-laki atau keluarga serta anak putra maupun putri. Yang berkewajiban memandikan perempuan adalah orang perempuan, suami, anak laki-laki, dan misalnya bapak, ya. Jelas, ya? Untuk hari ini maka kita, ya, dengan memandikan jenazah tadi, ya, dengan dimandikan orang yang sudah meninggal, apa, ya, yang sebab-sebab mandi besar diantaranya dulu ketika kelas 7, ya, diantaranya adalah mandi setelah kita mati. Karena orang mati tidak bisa mandi sendiri, maka dimandikan. Maka orang yang meninggal dalam keadaan suci, ya, karena kita lahir dalam keadaan suci, ya. Ya, lahir dalam keadaan suci, belum punya dosa, ya. Tidak seperti kita sekarang dosanya arang bulu kucing, ya. Maka dalam keadaan mati pun harus dalam keadaan suci. Untuk itu utamakan hidup untuk saling menghormati sesama manusia, ya. Untuk saling berbagi, tidak menjadi orang bakhil, ya. Dan untuk saling tolong menolong, tidak menjadi orang egois, ya.
untuk saling ya jadi ya saling berbagi, saling menghormati, saling tolong menolong. Jauhkan sifat kikir pelit, bakhil, medit ya, karpe minta kepada orang lain ya. Terus dan egois itu tidak mau mendengarkan atau tidak mau mengakui ya pendapat orang lain ya. Egois pokoknya aku ya. Ketika kita meninggal maka tak ada yang memandikan. Kalau kita tadi ya, kita orang tidak mau berbagi, tidak saling tolong menolong, dan tidak saling menghormati, kita pelit tenaga ya, apalagi dengan harta. Kita egois ya. Kalau mati ya siapa? Ya, kan orang lain ya. Jelas ya anak-anakku, ketika kita meninggal maka tak ada yang memandikan kecuali keluarga kita. Ya. Apapun ataupun tetangga kita ataupun teman kita dan saudara-saudara kita bisa bayangkan jika mereka masih hidup tidak mau memandikan jenazah ya, gara-gara perilaku jelek kita ya semasa hidup ya, egois, bakhil, tidak mau menghormati, tidak mau berbagi, nggak tahu kalau aku mati besok tanggungan yang masih hidup ya. Jelas ya. Sekarang yang kedua, kewajiban yang kedua orang hidup yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati adalah mengafani. Kemarin Ibu sudah menjelaskan, sudah pakai video juga ya, mengafani jenazah. Mengafani jenazah ya, dengan kain yang suci, bersih, yang dibeli dari harta si mayit atau jenazahnya ya. Kalau jenazah itu meninggalkan harta, kalau tidak punya harta, masa kain kafan menjadi tanggungan orang yang menanggung nafkahnya ya. Misalnya seorang suami ya yang meninggal istri, ya hartanya yang bertanggung jawab adalah suami. Orang tua yang sudah menjadi kewajiban anak ya yang membeli kain kafan juga putra putri. Kalau putra putrinya tidak punya, orang tua tidak punya harta, ya otomatis ya sanak saudara yang mampu. Kalau sanak saudaranya tidak ada, ya kita pakai ya uang dari sosial tetangga atau bisa disebut dari baitul mal. Kalau sekarang ya dari Basnas atau dari dana sosial ya. Ya, mengafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah bersabda, "Idza kafana ahadukum falyusinu kafanahu." Ya, kafanah. Bila mana seorang di antara kamu mengafani jenazah saudaranya atau sesama muslim, hendaklah melakukan dengan baik. Hadis riwayat Muslim ya. Ketentuan mengafani jenazah. 1. Jenazah laki-laki disunahkan ya. Sunah, ingat, sunah kalau dikerjakan mendapat pahala banyak, bila ditinggalkan ya tidak disiksa neraka ya. Tapi
masa jenazah. Disunahkan itu laki-laki berlapis 3 ya. Ya, berlapis 3. Jelas ya? Terus kalau perempuan berlapis 5. Ibu kemarin sudah menjelaskan ya. Tapi boleh ditambahi ya. Laki-laki kemarin kain kafan ya. Perempuan dari laki-laki 3 itu ditambah kerudung dan basahan atau popok ya, popok. Jelas ya? Rasulullah bersabda, ngan Aisyah radhiyallahu anhuma kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasa sauban baida sahuliyatan min karosaf laisa komisa wala ngamamat. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain putih bersih yang terbikin dari kapas, tidak ada dalamnya baju dan tidak ada pula sorban ya. Kain kapas ya. Ya kok kapas Bu? Iya. Kain itu dari kapas yang dipintal. Setelah dipintal jadi benang, dilebok ke pabrik tekstil jadi kain kafan ya. Jadi Rasulullah dikafani ketika Rasul sedo pakai kain kafan 3 lapis, tidak pakai sorban, juga tidak pakai baju ya. Kalau kamu lihat di sini ya 3 lapis kain kafan itu sunnah ya. Ditambahi baju ya juga boleh ya, tapi kalau mengikuti Rasul hanya 3 kain ya. Kain kafan diusahakan berwarna putih, tidak boleh pakai kain kafan berwarna-warni ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ngani Bani Abbasin radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ya labisu min thiyabakum wa kafanu fiha mautakum. Pakailah olehmu kain kamu yang putih, karena sesungguhnya kain putih itu kain yang sebaik-baiknya, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, mengafani jenazah janganlah berlebih-lebihan ya. Ngan ngalibeni Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghullu fi kafan fa innahu yaslub sari'an ya. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera ya. Yang kedua, cara mengafani jenazah. Setelah mayat selesai dimandikan, maka segera dikafani. Sebagaimana memandikan, mengafani jenazah hukumnya fardu kifayah ya. Ingat ya, fardu kifayah kamu pelajari lagi. Kain kafan diambilkan dari harta si mayat atau yang bertanggung jawab si mayat. Jika tidak ada, diwajibkan kepada orang yang memberi belanja ketika hidupnya. Jika tetap tidak ada, diambil dari Baitul Mal. Kalau sekarang ya tadi ya Baitul Mal Basnas atau Lazismu sekarang ya, kita bisa minta ya. Batasan kain kafan paling sedikit selapis ya. Selapis ya, tinggal lihat orangnya ya. Kalau orangnya kecil ya. Nah, kalau orangnya gede kayak Bu Isa ya lapisnya 3 ya.
dalam melaksanakan pengafanan jenazah hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin, ya, rapi ora pating kletot, menggunakan kain yang baru dan bersih, udu kain bekas, walaupun tidak mesti yang berharga mahal. Rasulullah bersabda, "Idza kafana ahadukum falyuhsinu kafana." Ya. Nah, jadi nek ngafani dengan kain yang ya, hendaklah melakukan dengan baik. Cara mengafani jenazah: 1. Letakkan tali pendek pada posisi kepala, kaki, ya, pada lutut, ya, tali panjang pada perut, ya. Jadi misalnya kaki, perut, kepala, perut, kaki. Bentangkan kain kafan di atasnya, ya. Jadi tali tadi ya di atas kepala, di atas perut, di bawah kaki, itu paling tidak, ya. Terus dibentangkan kain. Yang ketiga, kemudian mentaburinya dengan wangi-wangian, ya. Iso nganggo minyak wangi atau apa ya kok ibu lu ya, parfum, ya. Yang keempat, setelah itu perlahan-lahan mayat diletakkan di atasnya, ya, dalam posisi membujur, kalau mungkin menaburi tubuhnya dengan tadi, ya, wangi-wangian. 5, semua rongga badan yang terbuka, yaitu 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, tutuk, kemaluan, ya, dan dubur, ya. Jelas, ya? Ya. Terus ditutup pakai kain dan diberi wangi-wangian. Yang ke-7, kedua tangan mayat diletakkan di atas dadanya dalam posisi sedekap seperti orang sholat, ya. Nomor 8, selanjutnya menyelimuti kain kafan dengan cara bagian kalau seperti kita memakai baju, ya, bagian organ kanan dulu, maka terus diselesepke nang bagian kiri, ya. Jadi kaya nek klambi kae, kanan, sisi kanan terus ditangkuke ke sebelah bagian kiri. Sisa panjangnya, ya, jelas, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mayat laki-laki biasanya memakai 3 lapis kain. Kalau mayat perempuan tadi berapa? Ditambah 2, ya. Ada jilbab dan ada basahan, ya. Jika semuanya kain kafan telah membalut jenazah, ya, baru diikat dengan tali tadi, ya. Ya, kalau kamu pernah lihat di desa, ya, ada pas leher, ada pas dada, ada pas pinggul, ada pas lutut, ada pas mata kaki, terus yang ke bawah, ya, 7, ya. Tapi kurang dari 7 juga boleh. Apa tujuannya? Supaya kainnya tidak membuka, ya. Yang selanjutnya, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian auratnya bagi kaki yang terbuka, boleh ditutup dengan rerumputan, ya. Rerumputan, ya. Sudah, ya. Ya. Yang selanjutnya, setelah dikafani, kita menyolatkan jenazah. Menyolatkan, pengertian sholat jenazah adalah sholat yang terdiri dari 4 takbir, ya, dalam rangka mendoakan jenazah seorang muslim yang sudah meninggal, ya. Sholat jenazah ialah sholat yang terdiri dari 4 takbir dalam rangka mendoakan seorang muslim yang telah meninggal.
Jenazah disolatkan adalah jenazah yang telah dimandikan dan dikafani. Hukum melaksanakan sholat jenazah fardu kifayah. Ya, ingat fardu kifayah, tidak diterangkan lagi ya. Terus terdapat dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "Salatkanlah jenazah sahabatmu." Ya. Jika tidak ada seorang pun yang mengerjakan kewajiban itu, maka berdosa semua karena fardu kifayah. Ya. Orang kafir atau non muslim tidak wajib disalati ya, karena tidak boleh kita mendoakan orang non muslim atau kafir. Kafir itu sudah tertolak amalnya, tertutup mata hatinya, ancamannya sudah neraka jahanam. Didoakan tidak boleh, orang Islam mendoakan ya. Dalam surat At-Taubah ayat 84 ya, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka dalam keadaan munafik. Munafik itu aja sudah tidak boleh ya. Apa munafik? Orang munafik ya wong Islam, tapi antarane ucapan dan perbuatannya berbeda. Ucapane apik ya, nggih, aku agamane Islam, ning ora tahu salat ya. Dan jangan selama-lamanya ya tidak boleh ya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan ya di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mati dalam keadaan fasik ya. Ya, apa fasik ketika kelas 1? Fasik kuwi ngerti dosa ning tetep meninggalkan kewajiban ya. Syarat sholat jenazah ya, 1 ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. 2, suci badan, pakaian, tempat dari najis. 3, menutup aurat. 4, ya, menghadap kiblat. Ya, 5, jenazah telah dimandikan dan dikafani. Selanjutnya, letak jenazah ada di sebelah kiblat orang yang menyalatkan jenazah, kecuali salat ghaib. Salat ghaib kuwi salat jenazah sing ora nang ngarepe ya. Rukun salat jenazah, 1 niat. Niate ya nek iso bahasa Arab ya nawaitu, kalau tidak ya saya niat salat jenazah lillahi ta'ala. Terus berdiri bagi yang mampu ya, takbir ya, takbir 4 kali ya, atau takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, mendoakan jenazah, mengucapkan salam ya. Sunat sholat jenazah, 1, mengangkat kedua tangan pada waktu tiap kita takbir. Apa sholat jenazah tadi? Sholat jenazah adalah sholat yang terdiri dari 4 takbir dalam rangka mendoakan jenazah seorang muslim yang telah meninggal. Ya, 2, merendahkan suara bacaan. Ya, orang kaya ngomong Allahu Akbar, tapi cukup kalau seperti kita sholat ya. Membaca ta'awud ketika awal membaca surat Al-Fatihah. Disunatkan banyak pengikuti ya, paling tidak 3 sof ya. 3 sof. Yang umpamane wong 5, imame dibagi 3 ya. Si imame terus mburi loro, mburine meneh loro ya. Diusahakan banyak pengikutnya ya. Terus memperbanyak sof tadi ya. Cara melaksanakan sholat jenazah, disebut di atas bahwa sholat jenazah sedapat mungkin dilakukan dengan cara berjamaah kalau ada temannya. Kalau tidak ada sholat jenazah sendiri juga boleh.
Jenazah laki-laki posisi imam ada di leher. Jenazah perempuan posisi imam ada di lambung, di pusar ya. Setelah imam dan makmum mengambil posisi seperti ketentuan di atas, maka sholat jenazah dilaksanakan berapa tadi? 4 takbir ya. Ya. 1 ya, membaca niat tadi ya. Kalau bisa ya pakai bahasa Arab, tapi Allah Maha tahu. Kita pakai bahasa, saya niat sholat jenazah fardu kifayah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita sholat jenazah ya. Misalnya Bu Guru, Allahu Akbar. Apa tadi? Membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Sempurna, bagus, sampai di situ juga boleh. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Allahumma gfirrahu warhamahu wa'afihi wa'funganhu ya. Pendek boleh, panjang lebih sempurna ya. Sing panjang nanti ya. Yang keempat ya, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wala tahtina ba'dahu waghfir lana walahu ya. Jelas ya? Tadi posisi imam pada jenazah laki-laki ada di leher. Posisi imam pada jenazah perempuan ada di pusat. Jelas ya? Ya. Termasuk sholat ghaib ya. Sholat ghaib ialah sholat yang tidak ada jenazah di sekitar kita ya. Dilakukan seorang ketika jenazah atau si mayit tidak atau sudah dimakamkan ya, atau tidak ada di sekitar kita ya. Artinya saya niat sholat jenazah disebut ke jenenge ya. Ya. Karena tidak ada di lingkungan kita namanya sholat ghaib. Jelas ya? Nanti Ibu tolong dikirimkan voice note bacaan sholat jenazah. Ibu minta tolong, yang belum pernah menyetor nanti Ibu laporkan kepada kepala madrasah untuk pertimbangan nanti kamu akan diberi nilai fikih atau tidak ya. Karena ada muridku selama 1 tahun ini, dari semester pertama ada yang belum pernah setor. Mungkin dia tidak punya hati, telinga, dan mata. Jadi tidak bisa berpikir, tidak bisa mendengar, juga tidak bisa melihat. Ya. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.